buah yang lagi viral di Malaysia, tapi di Indonesia juga bisa buat kok es fruity jelly balls. Siapkan cetakan jelly yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Ini aku punya cetakan jelly ukuran jumbo. Ada 33 lubang seperti ini, aku beli di online. Dan resep kali ini aku siapkan 4 cetakan. Siapkan 50 gram stroberi yang sudah dicuci bersih. 50 gram stroberi ini ukurannya kecil ya, ada 5 piece stroberi. Langsung aja stroberinya ini aku potong karena tadi ada 33 lubang. Jadi satu stroberi ini aku akan potong menjadi 7 bagian, jadi ada 35 potongan kecil-kecil nantinya. Masukkan stroberi yang sudah kita potong tadi ke dalam cetakan. Pastikan tepat berada di tengah-tengah ya, misalnya lebih atau kepanjangan gitu bisa kita tekan aja, kemudian masukkan ke dalam lubangnya. Nah ini ada potongan stroberi yang lebih kita masukkan aja seperti ini. Jadi yang kecil kita jadiin 2 gitu ya. Nah ini kita sisihkan dulu. Siapkan 50 gram nanas yang sudah dikupas, kemudian cuci bersih. Kemudian dipotong bagian yang kerasnya itu ya. Lalu nanas ini kita potong-potong menjadi kecil-kecil atau menjadi 33 potongan. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Siapkan 100 gram melon, ini melonnya sudah aku cuci bersih, tapi kita buang dulu ya untuk kulitnya. 100 gram melon ini aku timbang bersama kulitnya ya teman-teman, karena kalau kita beli melon pasti ditimbang juga kan bagian kulitnya. Jadi 100 gram ini kita timbang bersama kulitnya. Nah langsung aja nih kita kupas kulitnya, kemudian potong melon menjadi kecil-kecil atau sebanyak 33 potongan. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Siapkan 100 gram buah naga. 100 gram buah naga ini aku timbang bersama kulitnya ya. Langsung aja buah naganya kita potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian satu bagiannya kita potong menjadi kecil-kecil, atau kalau di total kita potong sebanyak 33 potongan yang kecil-kecil. Jadi sesuaikan aja sama jumlah bulatan cetakan jelinya. Masukkan potongan buah naga ke dalam cetakan jeli. Siapkan 3 saset Nutrijel plain kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram, jadi totalnya ada 30 gram Nutrijel plain. Langsung aja masukkan ke dalam panci. Kemudian biar kokoh atau biar nggak terlalu berair, kita tambahkan setengah bungkus serbuk agar-agar plain kemasan 7 gram. Jadi kalau di total ada 3,5 gram serbuk agar ya, atau setengah bungkus bisa dikira-kira aja. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, lalu aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 1200 ml air atau setara dengan 1 liter lebih 200 ml. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang atau sudah nggak ada lagi putih-putih di atasnya. Kemudian ambil sekitar 300 ml larutan jelly. Seperti ini ya, 300 ml, kemudian masukkan ke dalam cetakan yang berisi potongan buah tadi. Kenapa kita tunggu dulu sebentar sampai uap panasnya berkurang dan gak ada lagi putih-putih pada adonan jelinya, supaya nanti bola-bola jeli buahnya itu bening ya teman-teman. Pastikan buah tepat berada di tengah-tengah bulatan atau tenggelam ya, seperti jadi kita bisa tusuk-tusukan aja menggunakan tusukan sate atau apapun. Kemudian tutup, ini kita tekan seperti ini sampai sedikit keluar larutan jelinya sedikit. Nah kemudian biarkan sampai padat. Ambil lagi 300 ml larutan Nutrijel, kemudian tuang ke dalam cetakan yang berisi buah. Di sini buahnya stroberi. Langsung aja kita masukkan ya sampai terisi penuh dan stroberinya pun tertutup dengan larutan Nutrijel. Kemudian kita atur ya stroberinya tepat berada di tengah-tengah lubangnya, atau bisa kita tenggelamin stroberinya seperti ini. Kemudian tutup, ini kita tekan ya sampai larutan jelinya sedikit keluar. Ini supaya nanti berbentuk bulat sempurna. Kemudian biarkan dulu sampai padat. Ambil lagi 300 ml larutan Nutrijel, kemudian tuang ke dalam cetakan yang berisi potongan buah nanas. Kemudian atur, pastikan buah nanas tenggelam dan tepat berada di tengah-tengah lubangnya. Kemudian tutup sambil ditekan sampai keluar sedikit larutan Nutrijelnya. Kemudian biarkan sampai padat. Untuk sisanya kita masukkan larutan Nutrijel ke dalam cetakan yang berisi potongan buah melon.
Kemudian susun melon tepat berada di tengah-tengah lubang atau melon sampai tenggelam. Kemudian tutup sambil ditekan sampai keluar sedikit Nutrigelnya seperti ini. Kemudian biarkan sampai padat. Siapkan 1 saset Nutrigel rasa kelapa kemasan kecil. Di sini aku menggunakan kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 400 ml air, kemudian aduk kembali sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang dan sudah nggak ada lagi putih-putih di atasnya seperti ini. Kemudian simpan dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 1 sendok makan penuh biji selasi, kemudian rendam bersama kurang lebih 80 ml air panas, aduk sampai tercampur rata, biarkan biji selasinya mengembang. Didihkan 600 ml air. Kalau sudah mendidih airnya, masukkan 100 gram sagu mutiara. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian tutup, rebus selama 5 menit di api sedang. Setelah direbus selama 5 menit, buka tutup pancinya, kemudian aduk sagu mutiara supaya nggak lengket-lengket di bawahnya. Kemudian matikan api kompor, biarkan selama 30 menit. Setelah dibiarkan selama 30 menit, aduk dulu sagu mutiara supaya nggak lengket di bawahnya. Ini kita aduk-aduk ya, pastikan nggak ada yang lengket. Kemudian tambahkan 200 ml air. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya, rebus selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, buka tutup panci, kemudian aduk sagu mutiara, pastikan gak ada sagu mutiara yang menempel di dasar pancinya. Kemudian tutup, matikan api kompornya, biarkan sampai hangat. Sagu mutiara sudah hangat cenderung dingin seperti ini dan sudah matang sempurna. Sekarang kita bilas sagu mutiaranya dengan air bersih, cukup 1 kali aja, kemudian saring. Simpan dalam suatu wadah. Di sini aku menggunakan wadah tin wall berukuran 1 liter. Bola jelly melon pun sudah padat. Sekarang kita buka cetakannya. Kemudian siapkan wadah tin wall berukuran 1 liter. Pindahkan bola-bola jelly melon ini ke dalam wadah tin wall. Congkel bola-bola jelly menggunakan spatula kecil atau sendok kecil seperti ini. Nah, terlihat ya hasilnya bening banget dan cantik banget hasilnya. Di dalamnya ada potongan melon gitu. Keluarkan juga bola-bola jelly stroberi, bola-bola jelly nanas. Keluarkan juga bola-bola jelly buah naga. Jeli kelapa pun sudah padat. Sekarang kita potong jeli kelapa ini menjadi kotak kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita buat untuk bahan kuahnya. Siapkan toples kecil. Di sini aku menggunakan ukuran 4,6 liter. Masukkan 100 gram creamer bubuk, 500 gram gula pasir, 1 kaleng creamer kental manis putih atau setara dengan kurang lebih 480 gram. Siapkan 1 liter air matang hangat kuku. Biar nggak mubazir, kita masukkan air ke dalam kaleng bekas susu. Jadi ini bisa kita aduk-aduk ya. Jadi nggak ada yang mubazir, susunya kan masih banyak yang ada di kalengnya, jadi bisa sekaligus kita bersihkan. Kenapa pakai air matang hangat dulu? Supaya creamer bubuknya mudah cepat larutnya ya. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, pastikan creamer bubuknya benar-benar larut. Creamer bubuknya sudah larut seperti ini. Sekarang kita tambahkan lagi dengan 1 liter air matang suhu ruang. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata, pastikan larutan susu benar-benar dingin. Siapkan cup ukuran 22 oz, ini aku beli dengan harga Rp20.000, isinya 50 cup. Nah, untuk ukurannya besar banget seperti ini ya teman-teman, tuh tinggi. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita siapkan cup ukuran 22 oz tadi. Kemudian langsung aja masukkan 1 sendok makan penuh sagu mutiara. Kemudian kita taruh di dinding-dinding cupnya seperti ini. Kalau sudah, taruh di atas timbangan, kemudian tekan sampai angka 0. Lalu masukkan es batu sebanyak 200 gram.
Sudah dapat 200 gram berat es batunya, sekarang kita masukkan bola-bola jeli buahnya sebanyak 10 piece. Jadi masing-masing ada 2 piece ya. Karena ini kan ada 4 macam buah, jadi ada 8 buah. Dan untuk 2 buah lainnya, kita random aja, yang penting dapat 10 buah untuk per cupnya. Kemudian masukkan 1 sendok makan penuh potongan jeli kelapa dan 1 sendok teh biji selasih yang sudah direndam tadi. Siapkan gelas takar. Di sini aku akan ukur larutan susunya sebanyak 200 ml. Sudah dapat 200 ml seperti ini, sekarang kita masukkan ke dalam cup. Kemudian beri tutup. Di sini aku menggunakan tutup cembung aja, atau teman-teman juga bisa menggunakan tutup datar atau tutup yang pakai mesin itu ya. Kalau teman-teman punya yang tutup ada mesinnya itu sesuai selera aja. Kalau dikapin semuanya menghasilkan 13 cup. Tetap ya teman-teman, kalau jualan pisahkan es batunya. Jangan dikap-kapin kayak gini karena nanti rasa manisnya bisa berkurang. Nah ini rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman, manis. Kemudian ada rasa krimer-krimernya juga dari krimer bubuknya. Nah ini ya, bola-bola jeli buahnya enak banget, kenyal. Kemudian manis juga, buah-buahannya kan udah manis ya, enak banget, seger. Dan ini mengenyangkan juga ya teman-teman, karena porsi cupnya juga gede, jumbo banget. Ini bisa diminum untuk 2 orang loh teman-teman, saking gedenya. Nah teman-teman wajib cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp69.700 jadi 13 cup, modal per cupnya jatuh di Rp5.361. Kita bisa jual mulai dari harga 8 ribuan sampai dengan 10 ribuan, sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.